Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam acara Renungan Firman Tuhan yang kita bersyukur selalu diberikan oleh Tuhan waktu untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena saat ini Tuhan berikan kami waktu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus dapat menerangi hati, pikiran, pendengaran kami sekalian, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini, kami dapat mengerti, dan dengan kekuatan Roh Kudus kami dapat melakukan dalam kehidupan kami, sehingga berkat-berkat Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat ini muncul kembali topik yang sangat disukai oleh Tuhan di dalam Alkitab, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya sendiri menyampaikan topik ini sudah dalam beberapa sesi, tetapi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Artinya bahwa takut akan Tuhan itu tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi ada sisi-sisi lain yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang hal takut akan Tuhan itu. Dan karena itu maka dari bacaan kita ini yang menjadi tekanannya tetap adalah takut akan Tuhan, tetapi kemudian sisi yang lain yang mau dijelaskan dari takut akan Tuhan itu adalah apa yang menjadi dampak. Ya. Takut akan Tuhan itu berdampak apa di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang mau hidup takut akan Tuhan. Ini yang saya mau untuk kita pahami, atau ini sudut pandang yang saya mau soroti, yang saya mau uraikan kepada Bapak Ibu berdasarkan dengan Mazmur pasal 25 ayat 12 dan 13 tadi itu. Bahwa takut akan Tuhan itu tidak semata-mata kita mau hidup menyenangkan Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, tetapi takut akan Tuhan ada juga aspek-aspek lain yang dinyatakan Tuhan melalui firman-Nya kepada saudara dan saya, dan itu adalah akibat ya yang akan terjadi, yang akan saudara alami secara nyata di dalam kehidupan saudara dan saya apabila saudara sungguh-sungguh dapat menyatakan atau mewujudkan di dalam kehidupan sebagai orang yang memang takut akan Tuhan itu. Dikatakan di dalam ayat yang pertama bahwa orang itu akan dibimbing oleh Tuhan di jalan yang benar. Ya, Tuhan membimbing orang itu di jalan yang benar. Ya, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ini penting, saudara. Karena kehidupan itu seumpama orang yang sedang melakukan satu perjalanan panjang. Nah, perjalanan panjang yang kita lalui itu seumpama sedang berjalan di tengah-tengah hutan yang penuh semak belukar. Hutan rimba raya yang belum pernah disentuh.
oleh tangan manusia. Jadi kita tidak tahu apa yang ada di balik gunung itu. Kita tidak tahu bagaimana bisa melintasi gunung itu sehingga bisa ada di baliknya dengan selamat tanpa hambatan apapun. Jadi perjalanan hidup ini adalah sebuah misteri. Karena itu Salomo berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, jadi selalu kita ada di persimpangan-persimpangan perjalanan kehidupan ini. Kalau kita bertolak dari kata Rasul Paulus, Raja Solomon tadi itu. Kita selalu diperhadapkan kepada pilihan perjalanan seperti dari perumpamaan yang tadi saya angkat itu, di tengah hutan. Kita mau belok kanan atau kita mau belok kiri, atau lurus. Nah, pada setiap persimpangan jalan itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat ini berbicara bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Tuhan akan memberitahukan jalan menuju tujuan yang tepat. Tuhan akan menunjukkan jalan yang minim risiko. Tuhan akan menunjukkan jalan keselamatan seperti yang kita harapkan dan kita dambakan di dalam hidup ini. Tetapi untuk itu, maka kita harus takut akan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 6. Lakuilah dia di dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Kata akui di sini adalah percaya. Satu. Kata akui artinya tempatkan dia sebagai yang punya otoritas atas kehidupan saudara. Akui dia dalam arti bahwa berikan dia keleluasaan untuk mengatur perjalanan hidup saudara, mengatur menata setiap langkah saudara. Maka dikatakan akibatnya adalah Tuhan akan meluruskan jalanmu. Perjalanan hidup kita yang berliku-liku, yang berkelok-kelok, yang penuh dengan misteri, penuh dengan tantangan dan rintangan itu, Alkitab mengatakan di sini bahwa kalau kita hidup takut akan Tuhan, mengakui Dia sebagai penguasa tertinggi di dalam kehidupan kita, maka Dia akan meluruskan jalan yang kita lalui. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7. Sejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Nah, jadi gambaran perjalanan di hutan rimba tadi itu, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya. Ya, kita berjalan di jalan yang masih hutan, tetapi di depan kita ada Tuhan yang merintis jalan untuk kita. Sehingga kita tinggal hanya berjalan di jalan yang rata, di jalan yang lurus, di jalan yang menuju kepada keselamatan. Oleh karena Tuhan ada berjalan di depan kita, mendahului, memberi tuntunan, memberi bimbingan, memberi arahan. Ini adalah satu berkat yang teramat luar biasa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada siapa-siapa yang mau hidup takut akan Dia. Nah, Bapak Ibu, saya mau masuk ke dalam satu skop yang lebih kecil. Rumah tangga. Kita punya rencana. Kita punya program karena kita punya harapan di dalam rumah tangga kita. Tetapi bagaimana rumah tanggamu besok? Bagaimana rumah tanggamu tahun depan? Bagaimana rumah tanggamu 10 tahun yang akan datang? Itu tanda tanya besar. Karena rumah tangga ini itu senantiasa terancam dengan berbagai persoalan dan masalah. Kemarin dalam satu pertemuan dengan rekan-rekan untuk mendiskusikan tentang kebenaran firman Tuhan, itu dibicarakan tentang satu teman yang lain yang sedang ada di proses perceraian. Jadi rumah tangganya sedang menghadapi satu jalan buntu dan tidak ada jalan keluar. Sehingga satu-satunya yang mereka mau tempuh adalah balik pulang. Kembali ke titik awal.
menjadi orang bujang masing-masing. Ini sesuatu yang tidak kita harapkan, dan ini bukan kehendak Tuhan. Jadi, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu rumah tangganya akan penuh dengan masalah, persoalan, akan kacau balau. Karena tidak ada jalan yang pasti yang harus ditempuh. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana dengan anak-anak kita? Kita punya doa, kita punya harapan, kita punya cita-cita supaya anak-anak kita itu menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Tetapi siapa yang tahu anak saudara besok? Siapa yang tahu anak saudara tahun depan, 10 tahun yang akan datang? Sesudah dia lulus kuliah, bagaimana hidupnya? Tanda tanya yang besar. Oleh karena itu, bagaimana supaya pasti perjalanan hidup kita ini? Maka mari kita hidup takut akan Tuhan. Saya ingat satu kesaksian dari seorang bapak, pengusaha kaya. Karena dia pengusaha kaya, maka dia menjadi partner utama dari sebuah yayasan Kristen. Tetapi kemudian anaknya ini berkenalan dengan seorang laki-laki, dan entah apa yang terjadi, anak gadis satu-satunya yang menjadi harapan penerus dari keluarga suami istri itu mati terbunuh di tangan laki-laki yang dia cintai. Misteri, susah. Misteri. Saya tidak katakan bahwa Bapak itu tidak hidup takut Tuhan, tetapi artinya yang saya angkat ini adalah bahwa hidup anak-anak kita setahun, 2 tahun, bahkan besok 1 minggu yang akan datang itu sama sekali kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi di sini janji Tuhan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu, Tuhan akan menunjukkan jalan yang lurus untuk ditempuh berumah tangga. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih untuk mengarahkan anak-anaknya supaya masa depan anak-anak itu menjadi cerah, diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu, yang saya sampaikan hari ini. Bahwa orang yang takut akan Tuhan, akibatnya adalah Tuhan akan membimbing dia untuk menempuh jalan yang lurus, jalan yang rata. Dan sekalipun dia harus berjalan di tengah-tengah semak belukar hutan rimba, maka Tuhan akan berjalan di depannya untuk merintis jalan bagi orang itu. Yang kedua, apa akibat dari orang yang hidup takut akan Tuhan? Yaitu hidup di dalam kebahagiaan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Kaya belum tentu bahagia. Pintar belum tentu bahagia. Punya jabatan belum tentu bahagia. Popularitas setinggi langit belum tentu bahagia. Punya pasangan yang cantik belum tentu bahagia. Oleh karena itu, bahagia juga adalah satu barang mahal. Karena bahagia tidak bisa dibeli dengan uang. Bahagia tidak bisa ditukar dengan jabatan. Bahagia tidak bisa didapatkan dengan popularitas. Bahagia melebihi semua yang diharapkan oleh manusia itu. Nah, oleh karena itu ada orang yang selalu berkata, ya yang penting bahagia. Mencari pasangan untuk mendapatkan bahagia. Aku mau menua dengan engkau dalam kebahagiaan. Kalimat-kalimat indah yang diucapkan orang-orang yang sedang kasmati. Ini bukan sesuatu yang semata-mata ucapan, Bapak Ibu. Itu sesuatu yang bisa terrealisasi di dalam kehidupan kita. Nah, khusus bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, bagaimana supaya dia bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup ini, baik secara pribadi, rumah tangga, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa, maka orang itu harus takut akan Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-24, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya
senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Nah, jadi kita melihat dalam ulangan ini sebab akibatnya udah jelas bahwa Tuhan menetapkan kita supaya kita takut akan Dia. Dan sebagai dampaknya adalah supaya senantiasa keadaan kita baik. Nah, keadaan baik itulah yang saya samakan dengan bahagia. Orang yang takut akan Tuhan akan menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, dalam Ulangan 10 ayat yang ke-12 dan 13, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan. Tuh, jadi saudara-saudara, takut akan Tuhan itu bertebaran di dalam berbagai kitab di dalam Alkitab, dan juga kita melihat apa yang menjadi dampak atau apa yang akan dialami oleh orang itu di dalam kehidupannya, maka Tuhan akan memberikan kepadanya satu kehidupan yang baik, keadaan yang baik, keadaan yang bahagia. Nah, mari saudara kita merenungkan sejenak di dalam relasi kita dengan pasangan, suami atau istri. Apakah relasi ini sudah dalam keadaan baik-baik? Mari kita coba memperhitungkan, memikirkan hubungan kita dengan anak-anak kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Apakah relasi kita dengan anak-anak ini juga terjalin di dalam keadaan yang baik? Bagaimana dengan orang tua kita sebagai anak? Apakah relasi kita dengan orang tua itu terjalin di dalam keadaan yang baik-baik? Ini persoalan global, Bapak Ibu. Persoalan global. Baik itu jemaat biasa atau pendeta, persoalan relasi di dalam keluarga itu sering terjadi. Orang kaya, pejabat, orang pintar juga tidak bersih dari persoalan-persoalan hubungan di dalam rumah tangga dan keluarga. Nah, supaya hubungan dengan segala jalur dalam kehidupan kita itu, jalur ke orang tua, jalur ke anak, jalur ke family, jalur ke teman dan lain sebagainya, semua berlangsung dalam keadaan baik, maka mari kita hidup takut akan Tuhan. Ya, jadi resepnya satu, tetapi efeknya banyak. Itu yang kedua. Bagaimana supaya saudara bisa menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan? Maka saudara harus hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga, dampak atau akibat dari hidup takut akan Tuhan adalah anak cucunya mewarisi bumi. Terdapat di dalam ayat yang ke-13 bagian B. Orang itu sendiri akan melihat anak cucunya mewarisi negeri. Nah, lihat, ini bukan satu generasi berikut yang akan diberkati, tetapi generasi-generasi. Kata anak cucu ini, saudara, itu ungkapan. Ungkapan. Bukan dihitung dengan angka, habis anak cucu. Tetapi anak cucu di sini adalah generasi-generasi yang akan lahir dari orang itu dikatakan akan mewarisi bumi. Bumi di sini bisa bulatan bumi, tetapi bumi di sini bisa juga berarti tanah, bumi juga bisa berarti negeri. Ya. Jadi anak cucu orang-orang yang takut akan Tuhan akan mewarisi bumi, akan mewarisi negeri. Itu kalau kita baca di dalam kitab-kitab yang lain. Artinya apa?
akan dipelihara oleh Tuhan, sehingga dia akan tetap hidup nyaman, berkelanjutan di tengah-tengah bangsa atau di atas negeri yang telah ditunjukkan Tuhan baginya. Nah, ini di dalam konteks bangsa Israel, Bapak Ibu, bangsa-bangsa Timur Tengah secara khusus itu, kita melihat bahwa peperangan demi peperangan itu dari dulu sampai sekarang itu sudah budayanya orang-orang Timur Tengah itu. Kalau nggak berperang dengan suku lain, berperang di dalam sukunya sendiri. Kalau nggak berperang dengan penganut agama lain, berperang sesama penganut agamanya sendiri. Itu sudah budaya Timur Tengah dari dulu sampai sekarang. Sehingga ada bangsa yang jaya, ada bangsa yang lenyap. Jadi muncullah satu pernyataan bahwa anak cucunya akan mewarisi negeri. Artinya bangsanya itu akan kokoh, anak cucunya itu akan terpelihara dari semua serangan musuh, semua serangan lawan, ancaman orang-orang jahat. Sehingga dia akan tetap eksis sebagai satu bangsa yang terpelihara di dalam tangan Tuhan. Nah, kepada siapa akan diberikan pemeliharaan itu? Kepada anak-anak dan cucu-cucu orang-orang yang hidup takut akan. Saya sebagai pendeta yang mengajarkan jemaat untuk hidup beriman, jangan saudara berpikir bahwa saya tidak pernah khawatir tentang hari esok anak-anak dan cucu-cucu saya. Tetapi saya tidak membiarkan diri saya untuk dikuasai dengan kekhawatiran. Tetapi kekhawatiran itu atau pemikiran hari esok itu membuat saya untuk mempersiapkan anak-anak saya masa kini, mempersiapkan juga cucu-cucu saya masa kini, supaya mereka bisa eksis pada generasi mereka yang akan datang. Jadi, mempersiapkan anak-anak itu adalah tanggung jawab dan juga pergumulan setiap orang dari berbagai profesi dan berbagai tingkat kerohanian status di dalam gereja Tuhan. Nah, sehingga firman ini bukan hanya tertuju kepada saudara, tetapi ini tertuju juga kepada saya, bahwa saya sebagai hamba Tuhan harus hidup takut akan Tuhan, supaya anak-anak cucu saya itu terpelihara di bumi ini, di negeri ini, oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa. Nah, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai 26 dan 28, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Ya, orang benar ini pengertian lain dari orang yang hidup takut akan Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ada perbedaan antara generasi berikut dari orang yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran, dengan orang-orang yang hidup di dalam kefasikan. Anak-anak cucu dari orang yang takut akan Tuhan itu akan terpelihara, diberkati, sehingga menjadi saluran berkat. Tetapi anak cucu dari orang-orang yang fasik akan dilenyapkan, dimusnahkan, sehingga akan terlupakan di atas muka bumi ini. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini janji Tuhan luar biasa. Tetapi janji ini akan terwujud di dalam kehidupan saudara kalau saudara hidup takut akan Tuhan. Nah, karena itu firman Tuhan pada hari ini mengajak saudara dan saya supaya saudara senantiasa hidup takut akan Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, dan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak-anak cucunya akan mewarisi bumi.
Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu, sehingga apa yang saudara harapkan dalam hidup ini terwujud. Tetapi syaratnya, hiduplah takut akan Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah mendapatkan berkat dari satu bagian firman Tuhan yang sudah kami renungkan hari ini. Tolong kami Bapa supaya kami tidak terlalu khawatir tentang masa depan generasi-generasi kami, tetapi bagaimana supaya kami khawatir dengan hidup kami hari ini. Dan karena itu ajar kami Bapa, supaya kami senantiasa hidup takut akan Engkau. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.